Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Virtual Expo Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya. Saya Melisa Anggreni akan menjelaskan tentang tahapan lesson study yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 3 Padang pada kelas 12 IIS 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat. Teman-teman bisa melihatnya di sebelah saya. Ada 3 tahap dalam melaksanakan lesson plan-nya. Yang pertama yaitu plan, yang kedua do, dan yang ketiga see. Nah, sebelumnya saya bertanggung jawab di kelas 12 IIS 2, di mana pada kelas 12 belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi, untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar dari peserta didik, saya menanyakan langsung kepada Pamong yang kebetulan adalah wali kelas pada kelas 12 IIS 2 mengenai karakteristik dan gaya belajar mereka. Dan ketika saya juga masuk ke dalam kelas melakukan pembelajaran terbimbing pada bulan November, saya bisa melihat bagaimana rata-rata gaya belajar dari siswa kelas 12 IIS 2 tersebut. Dan saya menemukan bahwa gaya belajar dari siswa kelas 12 IIS 2 adalah visual dan auditory. Jadi, dalam tahap plan, saya bersama guru Pamong, DPL, dan rekan sejawat telah mendiskusikan secara bersama-sama apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana merancang perangkat pembelajaran, metode apa yang dipakai, media, hingga tahap asesmen dan evaluasi. Dalam perangkat pembelajaran yang saya rancang, saya menggunakan strategi Problem Based Learning atau PBL dan menggunakan metode ceramah, serta diskusi dan presentasi. Lalu saya juga menggunakan media karton, di mana karton ini akan saya tempelkan di papan tulis, dan di dalam karton tersebut terdapat tabel-tabel dari masing-masing jurnal khusus, dari jurnal pembelian hingga jurnal umum, yang mana pada karton tersebut nantinya juga akan digunakan oleh setiap kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, pada tahap 2 yaitu tahap melaksanakan atau mempraktekkan apa yang sudah dirancang pada langkah plan sebelumnya. Saya memasuki kelas dengan mengucapkan salam, kemudian melihat kerapian serta kebersihan kelas, dan setelah itu menginstruksikan kepada siswa untuk membaca doa dan Asmaul Husna. Setelahnya, saya mengecek kehadiran peserta didik. Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya juga sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa untuk tidak menggunakan handphonenya saat belajar. Dan sebelum masuk ke tahap inti, saya terlebih dahulu bertanya mengenai kesiapan mereka dalam belajar. Apakah hari itu suasana hati mereka sedang baik atau tidak? Kemudian memulai pembelajaran dengan mereview kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai metode pencatatan persediaan barang dagang. Baik, nah selanjutnya masuk ke tahap inti. Sebelum saya menjelaskan tentang materi jurnal khusus, saya terlebih dahulu bertanya dengan pertanyaan pemantik, apakah mereka sudah membaca materi sebelumnya atau tidak. Dan setelah itu, saya mulai menjelaskan mengenai jurnal khusus di perusahaan dagang, di mana saya sudah menempelkan media karton di depan kelas yang bisa mereka lihat. Kemudian saya mulai menjelaskan terkait dengan jurnal khusus di perusahaan dagang. Apa saja jurnal khusus yang ada di perusahaan dagang dan bagaimana cara membuat jurnalnya sehingga bisa dicatat ke dalam jurnal khusus tersebut. Kemudian setelah saya jelaskan, saya juga bertanya dan memberikan contoh soal yang bisa dikerjakan oleh siswa di depan kelas, dan siswa yang tidak bisa mengerjakan ke depan mereka jawab di bukunya masing-masing. Kemudian saya membagi siswa dalam 9 kelompok, di mana ada 5 jurnal khusus yang ada di perusahaan dagang. Jadi ada 2 kelompok dengan 1 jurnal yang sama. Kemudian setelah saya instruksikan apa saja yang akan mereka kerjakan, saya memberikan media karton tersebut yang harus mereka isi dengan spidol masing-masing. Waktu untuk mengerjakan LKPD tersebut yaitu dalam 20 menit. Kemudian mereka presentasikan ke depan kelas. Namun, untuk alokasi waktu ternyata tidak cukup, sehingga saya alihkan menjadi tugas rumah.
Sebelum tahap penutup, saya memberikan 2 soal transaksi yang harus dikerjakan dalam waktu 2 menit dan harus dikumpul saat itu juga. Saya menutup pembelajaran dengan mengingatkan kembali tentang materi yang harus mereka baca untuk pertemuan besok. Lalu saya mengucapkan salam dan berterima kasih kepada siswa karena sudah bekerja sama dalam proses pembelajaran. Berikutnya pada tahap C, yaitu merefleksikan apa yang sudah dilakukan di kelas dan bagaimana tim observer menilai dan melihat proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Dari guru Pamong memberikan beberapa masukan yang harus saya perbaiki di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pengelolaan kelas dan alokasi waktu yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itulah pemaparan mengenai lesson tadi yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 3 Padang, tepatnya di kelas 12 IIS 2. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!